Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Margarita dengan NIM 9344022120. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad-akad bisnis dan akad-akad sosial. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Syakur yang telah memberikan bimbingan pada mata kuliah Fikih Muamalah. Akad-akad bisnis dan akad-akad sosial. Pengertian akad. Menurut etimologi, akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, dan pemufakatan. Kata al-aqd juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan dan penerimaan yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah hubungan antara ijab dan qabul secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya, atau dengan kata lain berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain. Dalam kitab fikih sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fikih, akad didefinisikan dengan pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh kepada objek perikatan, sehingga disimpulkan akad adalah pertalian ijab dan qabul yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Rukun dan syarat dari setiap unsur akad. Menurut mazhab Hanafi, rukun akad hanya satu, yaitu sihat akad, sedangkan syaratnya adalah akhidain dan al-ma'qud. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, rukun akad yaitu akhidain dan al-ma'qud. Menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, rukun akad terdiri dari 4 unsur, yaitu para pihak yang melakukan akad, objek akad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. Syaratnya yaitu memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Penjelasan mengenai rukun dan syarat dari setiap unsur. Akhidain yaitu kedua pihak yang melakukan akad dengan persyaratan ijab qabul. Syarat yang berakad adalah orang tersebut sudah mempunyai keahlian dan bertransaksi. Kemudian syarat untuk barang yang akan dilakukan akad yaitu 1. Barang tersebut harus jelas keberadaannya ketika akad. 2. Sifat barangnya diketahui, terutama pada akad muawadah atau komersil. Yang ketiga, barang yang diakati dapat diserahkan. Mahalul akad atau objek akad, yaitu benda yang dijadikan objek akad di mana benda tersebut bisa dikenakan akibat hukum yang ditimbulkannya. Syarat yang harus terpenuhi pada objek akad antara lain: 1. Objek akad harus ada ketika berlangsung akad. 2. Objek akad harus mal mutakhawin. Yang ketiga, akad diserah terimakan ketika akad berlangsung. 4. Objek akad harus jelas dan dikenali para pihak. 5. Objek akad harus suci, tidak najis, dan tidak mutanajis. Maudu al-akad atau tujuan akad, yaitu tujuan dan hukum yang mana suatu akad untuk tujuan tersebut. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu 1. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. 2. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. 3. Tujuan akad harus dibenarkan syara. Sikhat akad, yaitu unsur terpenting dalam akad karena pihak yang berakad menyatakan ijab dan qabul. Syarat yang harus diperhatikan dalam sikhat akad adalah 1. Sikhat akad harus jelas pengertiannya. 2. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. 3. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Pembagian akad berdasarkan ketentuan syara. Yang pertama, akad sahih, yaitu akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara. 2. Akad ghairu sahih, yaitu akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Berdasarkan penamaannya: 1. Akad yang sudah diberi nama oleh syara, seperti jual beli, hibah, dan gadai. 2. Akad yang belum dinamai oleh syara, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan zatnya: yang pertama, benda yang berwujud, yaitu benda yang dapat dipegang oleh indera kita. Yang kedua, benda tidak berwujud, yaitu benda yang tidak dapat dilihat dengan indera kita, namun manfaatnya dapat dirasakan. Tujuan dan implikasi hukum akad. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad. Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum.
Akibat hukum akad dibedakan atas dua macam, yaitu hukum pokok akad adalah akibat hukum yang ditentukan oleh syara. Yang kedua, hukum akad tambahan adalah akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Ketentuan dan kaidah akad bisnis. Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah, karena melalui akad, berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Ketentuan Surat Al-Maidah ayat 1 yang mewajibkan orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Wadiyah, yaitu akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan. Mudarobah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana. Musyarakah, yaitu akad kerjasama di antaranya dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dan setiap pihak memberikan porsi dana. Murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Istisna, yaitu akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Ijarah, yaitu akad penyediaan dana dalam memindahkan hak guna suatu barang tanpa pemindahan kepemilikan. Ijarah muntahiyah, yaitu akad penyediaan dana dalam memindahkan hak guna suatu barang dengan pemindahan kepemilikan. Qard, yaitu akad pinjaman dana kepada nasabah dengan mengembalikan dana pada waktu yang telah disepakati. Ketentuan dan kaidah akad sosial. Dalam fikih muamalah terdapat berbagai akad. Salah satunya adalah akad sosial. Akad sosial adalah melakukan ikatan dengan masyarakat untuk terjalinnya hubungan yang baik antara sesama manusia. Ariyah, yaitu memberikan manfaat sesuatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Dasar hukum terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 2. Qard, yaitu penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Dasar hukum terdapat dalam Surah Al-Hadid ayat 11. Hibah, yaitu pemberian hadiah kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dasar hukum terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 177. Sedekah, yaitu sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima. Dasar hukum terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 280. Hadiah, yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Zakat, yaitu pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan. Dasar hukum terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 43, Surat Al-Mu'minun ayat 1-4, dan Surat Fussilat ayat 6-7. Wakaf, yaitu menahan benda yang rusak untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala. Dasar hukum terdapat dalam Surah Al-Hajj ayat 7 dan Ali Imran ayat 92. Memahami akad-akad sosial. 1. Sedekah. Secara bahasa, sedekah berarti tindakan yang benar. Secara istilah, sedekah adalah sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rukun dan syaratnya yaitu pihak yang bersedekah, penerima sedekah, benda yang disedekahkan, dan sikhat. 2. Hibah. Secara bahasa, hibah berarti pemberian atau hadiah dan bangun. Secara istilah, hibah adalah pemberian hadiah kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Rukun dan syaratnya yaitu al-wahib, orang yang menghibahkan, al-mauhub, harta yang dihibahkan, lafal hibah, dan mauhub lahu, orang yang menerima hibah. 3. Waqaf. Secara etimologi, waqaf berarti al-hab atau menahan, radiah terkembalikan, al-manu mencegah. Secara terminologi, wakaf adalah menahan benda yang tidak rusak untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan yang dibenarkan oleh syara dengan tujuan memperoleh pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun dan syaratnya yaitu wakif, ada orang yang berwakaf, wakuf, ada yang diwakafkan, wakuf alaihi, tujuan wakaf, dan sikhat wakaf, pernyataan. 4. Hadiah. Hadiah adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa. Rukun dan syaratnya yaitu pihak yang memberi hadiah, pihak penerima hadiah, benda yang dihadiahkan, dan syihad ijab kabul.
Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku ucapkan, terima kasih aku ucapkan.